Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resumen kami di bab 5, yakni persaingan di era digital, dengan nama kelompok atas nama Lia Aprilia dan Dia Dwi Rahayu. Nah, yang pertama ada perusahaan memandang lain perusahaan sebagai pesaing yang menjual barang dengan harga yang serupa. Persaingan ini memandang perusahaan yang menghasilkan produk atau jenis produk yang sama sebagai pesaing. Berdasarkan tingkat kemampuan penggantian barang, maka persaingan pada era konvensional dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan persaingan generik. Contoh dari persaingan industri contoh seperti perusahaan Toyota akan menganggap Daihatsu, Honda, Mitsubishi sebagai pesaingnya karena mereka berada pada industri otomotif yang sama, yang dimana perusahaan akan memandang perusahaan lain yang memproduksi suatu kategori barang yang sama. Selain itu, ada ancaman-ancaman dari berbagai pihak terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Ancaman ini dapat menurunkan volume penjualan sehingga menurunkan pangsa pasar produk perusahaan. Ancaman persaingan pada segmen pasar yang ketat. Kemudian ada ancaman produk substitusi pada era digital. Munculnya produk substitusi dapat mengurangi laba perusahaan dan menyebabkan segmen tertentu menjadi tidak menarik. Pertama, produsen produk substitusi semakin mudah terlihat oleh pembeli. Posisi tawar pembeli semakin tinggi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni di bawah ini. Yang pertama, pembeli semakin terorganisasi. Yang B, produk yang dibeli merupakan bagian penting dalam pembelian. Yang C, produk belum terdiferensiasi. Yang D, biaya perpindahan ke pemasok atau produk lain semakin rendah. Yang E, pembeli sangat peka terhadap harga. Dan yang terakhir, pembeli melakukan ekspansi ke industri halu. Selanjutnya di sini ada ancaman produk substitusi pada era digital. Apabila peningkatan posisi tawar pembeli, maka segmen pasar akan semakin tidak menarik. Dan jika industri produk substitusi meningkat, maka harga dan laba di dalam segmen pasar itu akan semakin berkurang. Kemudian, pada segmen-segmen tertentu, bisnis menjadi menarik karena pada segmen itu sudah terjadi pesaing yang banyak, kuat dan agresif. Kondisi itu menjadi lebih tidak menarik jika pertumbuhan pasar stabil atau bahkan menurun. Terjadi peningkatan kapasitas pabrik secara besar-besaran, terjadi biaya tetap yang tinggi. Kemudian ada ciri-ciri segmen pasar yang ditandai dengan perang harga, perang iklan, banyak muncul produk-produk baru. Nah, pada era digital, segmen pasar yang ketat ini mudah terlihat. Sebagai contohnya, persaingan yang terjadi saat ini adalah segmen pasar tiket pesawat terbang, pulsa data internet, dan harga kamar hotel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu persaingan industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menghasilkan atau menawarkan produk atau suatu kelompok produk yang merupakan barang substitusi produk tersebut. Secara umum, persaingan industri-industri tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor, antara lain adalah 1. Jumlah penjual dan tingkat diferensiasi. Meliputi yaitu A. Monopoli. Monopoli ini diatur oleh pemerintah, maka harga akan lebih murah dan pelayanan perusahaan lebih baik. Jika monopoli ini tidak diatur pemerintah, maka perusahaan akan memberikan harga tinggi dan pelayanan yang kurang baik. Yang kedua ada oligopoli.
Oligopoli terdiferensiasi, perusahaan-perusahaan itu memproduksi produk yang sudah terdiferensiasi secara parsial dan perusahaan sulit untuk menaikkan harga. Yang ketiga, persaingan monopolistik. Perusahaan dapat mendiferensiasikan penawaran mereka secara menyeluruh. Contoh, toko kecantikan. Kemudian perusahaan memusatkan penawaran mereka pada segmen pasar yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Penawaran ini dilakukan dengan cara yang jitu dan kemudian penjual dapat menaikkan harga penawarannya. Yang selanjutnya, persaingan murni. Banyak perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama seperti bursa efek dan bursa komoditi. Harga produk dan jasa di pesaing akan sama. Selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi yaitu sekumpulan perusahaan yang menerapkan strategi yang sama pada suatu pasar tertentu disebut sebagai suatu kelompok strategis. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi lini produk, biaya manufaktur, pelayanan, dan harga dari pesaing. Pada pasar ini, hambatan masuk pasar dapat tinggi, rendah, atau sedang pada masing-masing pasar dan jika perusahaan berhasil masuk pasar, maka kelompok-kelompok perusahaan itu menjadi pesaing utama. Tujuan dari pesaing yakni perusahaan harus dapat mengetahui tujuan bisnis dari setiap pesaingnya. Pesaing mampu mengendalikan perilaku pesaing lain dan mempunyai hak pilihan-pilihan yang strategis. Pesaing yang kuat dapat mengambil tindakan independen terhadap pesaing lain tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya atau dapat juga dikatakan bahwa perusahaan ini dapat mempertahankan posisi jangka panjangnya tanpa memperdulikan tindakan-tindakan yang dilakukan pesaing. Pesaing yang lemah mempunyai kinerja rendah namun mempunyai peluang untuk melakukan perbaikan. Pesaing tidak dapat dipertahankan, mempunyai kinerja buruk dan tidak ada peluang untuk memperbaiki kinerja. Dengan era digital ini, segmentasi pasar terbatas administrasi tersebut dapat dihilangkan dan menjadikan pemasaran relatif lebih sederhana. Langkah selanjutnya dari segmentasi adalah memilih segmen pasar dari beberapa segmen pasar yang dapat memenuhi pasar produk. Segmen pasar yang menjadi pilihan pemasar tersebut disebut dengan target pasar. Kemudian, untuk setiap target pasar tersebut, pemasar membuat penawaran pasar seperti pada pemasaran konvensional. Penawaran pada pasar berarti bahwa pemasaran memposisikan suatu pemikiran kepada pelanggan bahwa produknya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut dan hal ini dilakukan dengan cara digital. Selanjutnya ada segmen pasar. Segmen pasar adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai keinginan yang sama, misalnya sekumpulan manusia yang menginginkan transportasi mewah, maka sekumpulan manusia ini disebut sebagai segmen pasar. Pemasar tidak menciptakan segmen, namun pemasar hanya mengidentifikasi segmen dan menentukan segmen mana yang menjadi target pasarnya. Pemasaran segmen mempunyai manfaat antara lain perusahaan lain dapat memilih saluran distribusi dan saluran komunikasi yang lebih spesifik. Dengan demikian, perusahaan hanya menyesuaikan saja program pemasaran digitalnya dengan karakteristik individu yang menjadi target segmen. Selanjutnya ada ceruk pasar. Ceruk pasar adalah suatu pasar kecil dengan kebutuhan konsumen yang tidak dilayani oleh perusahaan besar karena tingkat efisiensi perusahaan itu terlalu kecil. Pemasar dapat menentukan ceruk pasar ini dengan membuat banyak segmen pasar dari produk yang dihasilkan, kemudian memilah-milah segmen yang tidak dilirik oleh pemasar lain. Contoh produk yang mempunyai banyak ceruk pasar adalah majalah. Pemasaran ini sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat setempat terhadap produk yang ditawarkan. Pemasaran individu ini merupakan segmen pemasaran yang tertinggi dan mengarah pada segmen tunggal atau customize marketing.
Segmentasi ini membuat perusahaan harus menyediakan tenaga ekstra untuk mengelola banyak pesanan individu dengan pesanan yang beraneka ragam dalam jumlah satuan atau beberapa produk per pesanan serta mempunyai volume pemesanan yang besar. Yang pertama, bagi sebagian produsen, pemasaran lokal akan meningkatkan biaya produksi dan pemasaran, merepotkan divisi logistik, dan mengurangi citra perusahaan secara keseluruhan karena produknya berbeda-beda pada wilayah yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen dapat mencari produk di website, berdiskusi dengan kritis, bernegosiasi dengan penjual, dan berpindah ke penjual lain dengan sangat mudahnya jika produk yang dia cari belum memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya yaitu penjelasan pola-pola segmen itu adalah sebagai berikut. A. Segmen homogen. Konsumen pada segmen ini mempunyai kesukaan atau keinginan yang sama terhadap suatu produk. Yang B. Segmen berkelompok. Pada segmen ini, konsumen membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing menyukai suatu produk. Misalnya, ada kelompok yang menyukai es krim vanila dan ada pula kelompok yang menyukai es krim coklat. Namun, ada pula kelompok yang tidak menyukai es krim durian. Segmen pasar itu harus memberikan manfaat bagi perusahaan. Program pemasaran dapat dilaksanakan dengan mudah pada segmen tersebut. Selain itu, berdasarkan pasar konsumen, segmentasi dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Terdapat 3 saluran pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemasar. Oleh karena itu, pemasar dapat menggunakan televisi, radio, koran, majalah, brosur, iklan, dan leaflet, serta berbagai saluran komunikasi konvensional lain untuk saluran komunikasi tersebut. Pada era digital, komunikasi tersebut dilakukan melalui website, email, messenger, chat room, dan berbagai sarana komunikasi digital lain. Pada produk-produk software, distribusi dapat dilakukan dengan mengirimkan produk dalam sebuah email. Distribusi tersebut juga dapat dilakukan dengan mengunggah file software ke suatu website untuk kemudian diunduh oleh pembeli. Lingkungan pemasaran pada era konvensional dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu A. Lingkungan mikro. Pada lingkungan mikro, pelaku-pelaku di dalam proses produksi, penyaluran, dan promosi barang termasuk di dalam lingkungan ini. B. Sedangkan lingkungan makro adalah suatu kekuatan pasar yang dapat mempengaruhi pelaku-pelaku di lingkungan mikro. Lingkungan makro tersebut adalah lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, hukum politik, dan sosial budaya. Lingkungan era digital juga dapat dibagi menjadi lingkungan makro dan mikro. Lingkungan mikro terkait era digital adalah infrastruktur dan sarana digital yang dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari hasil rusum kami di bab 5. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.